Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu menyenangkan. Wah, Masya Allah, kita sekarang sudah masuk materi ke-6 ya. Di materi ke-6 ini kita masih membahas pembagian isim secara jumlah. Kalau kemarin di materi ke-5 kita membahas jumlah yang tunggal, 1. Di materi ke-6 kita akan membahas materi yang 2, ganda, yang jumlahnya 2 ya. Kalau yang di pelajaran keempat, kemarin pembagian materi secara jenis, ada laki-laki dan perempuan. Gimana ya kita mau melihat materi 1, 2, 3, dan seterusnya? Itu ada di playlist yang judulnya Ramadan Series. Bisa dilihat, silahkan. Bisa di-download, silahkan. Mau di-share-share, silahkan. Di-save di favorit juga, silahkan ya. Pokoknya kita tetap harus semangat belajar karena belajar itu menyenangkan. Nah, di materi yang kelima kemarin kita sudah tahu ya bahwa kalau isim itu terbagi secara jumlah itu ada yang tunggal, sendiri, solo, itu mufrad ya. Jomblo, mufrad gitu ya. Yang kedua ada yang jumlahnya 2, ganda, berpasangan, musanna. Hati-hati ya, jangan belibet. Kalau musanna itu dia 2 ganda. Kalau muannas dia perempuan ya. Musanna 2 ganda berpasangan, muannas perempuan. Nah, kemudian ada yang jumlahnya 3 atau lebih. Bukan lebih dari 3 ya. Kalau lebih dari 3 jumlahnya 3 tidak termasuk ya. Jadi 3 atau lebih ya. Jadi 3 ke atas atau lebih dari 2 ya. Jadi 3 atau lebih. Jumlahnya 3, 4, 5 itu ada jamak. Nah, untuk materi sekarang kita belajar yang jumlahnya 2. Musanna atau ganda atau berpasangan. Kemarin kita sudah belajar mufrad ya, tunggal. Contohnya kata muslimun. Ayo, muslimun masih ingat enggak? Masuknya laki-laki atau perempuan? Keren. Benar, muslimun itu masuknya mudzakkar. Ya, ini kalau tidak pakai al. Kalau dia pakai al, jadinya al-muslimu. Ingat ya, kalau dia pakai tanwin, muslimun, itu berarti nggak pakai al. Kalau dia pakai al, berarti dia tidak bertanwin, jadinya al-muslimu. Kalau lupa, al-muslimun, satu pakai al, satu tanwin, itu berarti salah. Ya, jadi kalau al-muslimun, tetap itu salah. Jadi pilih salah satu, muslimun atau al-muslimu. Ya. Nah, kemudian untuk yang muslimatun itu berarti untuk mu'annas ya. Mu'annas berarti perempuan. Nah, kalau pakai alnya berarti al-muslimatu. Ya, diingat kalau dia bertanwin tidak boleh al. Kalau dia al tidak boleh tanwin. Kenapa? Insya Allah nanti akan dijelaskan kenapanya di materi berikutnya, berikutnya ya, insya Allah. Kalau tadi tunggal, baik tunggal yang laki-laki ataupun perempuan, ya. Sedangkan ini adalah ganda, berpasangan, jumlahnya berdua, ya. Ini baik laki-laki atau perempuan sama mendapatkan tambahan ani dan aini. Jadi huruf terakhirnya itu harokatnya fathah a, kemudian ditambah alif, kemudian ditambah ni. Atau harokatnya itu terakhir ya, huruf terakhirnya fathah ditambah ya, kemudian ditambah ni. Gimana cara ngebedainnya atau untuk apa? Bagaimana kita membuat ani atau aini itu tambahannya itu nanti ya di slide terakhir insya Allah nanti akan ada ya. Nah, contohnya tadi kan kalau seorangan wae sendiri muslimun gitu ya. Kalau untuk yang berdua ditambah
ani. Berarti huruf terakhirnya kan huruf mim ya. Ini kebetulan muslimun huruf depannya sama belakangnya sama-sama mim ya. Nah, kita lihat yang muslimun, yang tanwin ya, huruf belakangnya mim. Nah, yang tanwin itu unnya dihapus, unnya diganti a, jadinya muslima ya. Terus ditambah alif, kemudian ditambah ni, jadinya muslimani. Kalau muslimun, satu orang muslim, seorang muslim. Kalau muslimani, dua orang muslim. Ya, bagaimana kalau pakai al? Al muslimu berarti tidak bertanwin ya. Nah, domahnya yang di huruf mim diganti fathah. Jadinya al muslimani. Semudah itu. Mudah banget kan? Iya. Jadi siapa bilang susah? Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi yang ani. Bagaimana yang aini? Nah, kalau tadi kan kita belajar tambahan ani. Sekarang kita akan belajar yang tambahannya aini. Pada dasarnya sih sama aja ya. Huruf terakhirnya itu harokatnya diganti fathah, kemudian ditambah ya sukun, kemudian ditambah ni. Contohnya musliman. Kenapa bukan muslimun? Nanti akan ada penjelasannya di materi-materi berikutnya ya. Karena memang kalau muslimun itu pakainya ani. Kalau musliman atau muslimin pakainya aini gitu ya. Nah, kalau musliman, satu orang muslim juga. Artinya, kalau dua orang muslim, jadinya muslimaini. Sama aja secara arti, tapi nanti secara kedudukan di dalam kalimat baru berbeda. Ya, bagaimana kalau ditambah al, jadinya al-muslimah. Ingat ya, nggak pakai tanwin. Oh ya, di atas itu kan musliman pakai alif ya, karena memang hampir semua. Kenapa hampir? Karena memang ada yang pakai fathah tain tidak ditemani alif ya. Jadi hampir semua huruf hijaiyah ketika dia fathah tain, an ya, yang garisnya dua gitu, itu ditemani alif. Hampir semua. Ya, ada beberapa yang tidak, contohnya tak marbuto. Ya, sama ada beberapa ketentuan ketika hamzah itu tidak dikasih alif. Ya, huruf terakhirnya ada beberapa ketentuan hamzah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya, al-muslimah. Nah, ini juga jadinya al-muslimaini. Jadi, kalau ditambah ani atau aini boleh pakai al. Kalau tanwin nggak boleh. Ini yang muzakkar. Bagaimana yang mu'annas? Nah, untuk musanna mu'annas, musanna mu'annas berarti yang jumlahnya dua. Untuk yang perempuan sama tambahannya ani dan aini. Coba kita lihat kalau singlenya perempuan itu muslimatun. Nah, terakhirnya kan tak marbuto. Ya, tak yang tertutup seperti itu. Ketika ditambah ani, tak marbutonya itu berubah menjadi tak yang terbuka. Tak biasa. Alif, ba, ta. Nah, yang ketiga tuh hurufnya ya. Jadinya muslimatani. Taknya yang tadinya tertutup, dijadikan tak terbuka, dikasih fathah, ditambah alif, ditambah ni. Semudah itu. Nah, sekarang gimana kalau yang al? Al-muslimatu. Ditambah jadinya ani ya. Sama, tak marbutonya dijadikan tak yang terbuka. Ya, jadinya muslimatani. Kalau tadi laki-laki kan nggak pakai tak ya, jadinya muslimani. Nah, sekarang kalau yang perempuan muslimatani. Artinya dua perempuan muslim atau dua muslimah, dua orang muslimah. Gimana ya kalau tambah aini? Tambah aini itu sama seperti yang tadi muzakkar ya. Dan sama juga seperti tadi tambahannya ani ya.
muslimatan. Ya, muslimatan. Nah, ini tak yang marbuto tadi jadi tak terbuka. Jadinya muslimataini. Begitu juga kalau dikasih al-muslimata. Jadinya al-muslimataini. Semudah itu. Iyalah. Karena belajar itu menyenangkan. Setuju? Setuju dong. Ya. Nah, sekarang perbedaannya nih ya. Kenapa sih tambahannya ani? Kenapa tambahannya aini? Jadi, kalau yang terakhir ya tambahannya ani, yang harus diingat adalah dia sebagai subjek. Dia sebagai pelaku. Sebagai subjek. Sedangkan kalau dia tambahannya aini, dia sebagai objek. Bisa diingat kan? Bisa dong. Mudah kan? Mudah dong. Keren kan? Keren dong. Siapa yang keren? Kita semua. Udah selesai tentang isim yang berjumlah 2. Insya Allah besok kita akan belajar isim yang jamak. Yang jumlahnya berapa? 3 atau lebih. Ya, tetap semangat belajar karena belajar itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.